Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau bikin resep telur dadar padang, padat dan tebal. Tentunya di sini aku menggunakan bahannya ada telur bebek sebanyak 2 butir, kemudian telur ayam 4 butir. Kemudian di sini sebelumnya aku mau cuci hingga sampai bersih dulu ya teman-teman untuk telurnya. Soalnya telurnya agak lumayan kotor, jadi kita benar-benar cuci hingga sampai bersih ya teman-teman sebelum dieksekusi untuk dimasak telurnya. Di sini aku mau mencuci yang kedua kalinya. Apalagi telur bebek seperti ini masih banyak kotoran-kotoran ya teman-teman, jadi kita wajib banget bersihkan terlebih dahulu sebelum dipecahkan. Kita bersihkan satu persatu ya. Nah, segini udah cukup. Telurnya sudah bersih teman-teman, sudah siap untuk kita eksekusi. Dan aku sisihkan terlebih dahulu ya. Di sini aku mau siapkan ada perbumbuannya. Ini ada bawang putih dan bumbu lainnya. Sebelumnya aku mau cuci hingga sampai bersih ya teman-teman. Di sini ada daun kunyit. Wajib banget nanti kita pakai dengan daun kunyit. Nah, semua perbumbuan seperti ini jangan lupa untuk dicuci dulu hingga sampai bersih, supaya nanti hasil masakannya jauh lebih enak dan enak banget. Tentunya kalau semuanya serba bersih, jadi enak ya teman-teman untuk hasil masakannya nanti. Kita cuci-cuci bumbunya untuk bikin telur dadar padang yang enak banget tentunya. Nah, segini udah cukup ya teman-teman. Kita tiriskan. Dan saatnya kita mau eksekusi perbumbuannya. Nah, ini dia ya teman-teman untuk bumbu halusnya. Bawang putih 4 siung, cabai merah keriting 8 buah. Dapur Om Not menggunakan blender. Dan kita haluskan bawang putih dan cabai merah keritingnya. Beri air mempermudah untuk di blender. Dan kita haluskan ya sampai benar-benar halus. Kalau kalian mau pakai ulekan juga nggak apa-apa. Nah, segini untuk teksturnya. Lanjut untuk bumbu lainnya, di sini ada bawang merah 6 buah, daun kunyit 1 lembar, daun bawang 2 batang, daun seledri 2 batang. Pertama-tama di sini aku mau iris dulu bawang merahnya. Untuk irisan bawang merahnya kalian harus iris setipis mungkin ya teman-teman kalau bisa. Atau irisan pada umumnya juga boleh, asalkan jangan terlalu tebal. Kalau potongannya tipis-tipis seperti ini supaya nanti tekstur telur padangnya lebih gampang untuk dipotong-potong ya teman-teman, supaya nanti tidak berantakan di saat dipotong-potong. Lanjut, di sini aku mau iris-iris dulu daun kunyitnya. Aku iris bagian tulangnya seperti ini. Untuk tulangnya tidak aku pakai, jadi kita buang ya teman-teman. Kita ambil daunnya aja seperti ini. Kemudian kita lipat, setelah itu kita iris setipis mungkin teman-teman. Untuk bikin telur dadar padangnya, ini wajib banget ya teman-teman pakai daun kunyit. Kita pakai daun kunyit, ambil yang daunnya yang paling muda ya teman-teman, jangan yang tua. Dengan kapasitas secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, setelah diiris-iris, aku cincang-cincang sedikit aja seperti ini, sudah cukup. Kemudian aku kembali ke daun bawang ya teman-teman. Di sini daun bawangnya aku iris setipis mungkin teman-teman. Jangan terlalu tebal. Jadi kita iris setipis mungkin ya, supaya nanti tekstur telur padangnya, telur dadar padangnya lebih gampang untuk kita iris-iris. Nah, di sini juga sama untuk daun seledrinya diiris setipis mungkin. Dapur Om Not bikin resep telur dadar padang yang tentunya enak banget, resep asli dari orang Padang asli. Dan tentunya ini nanti enak banget ya. Nah, segini udah cukup. Kembali kita ke telurnya. Untuk telurnya kita pecahkan telur bebek pertama-tama ke dalam wadah yang besar, kemudian disusul dengan telur ayam kita pecahkan. Setelah dipecahkan semua telurnya, kita kocok-kocok ya teman-teman seperti ini. Siapa nih yang suka dengan telur dadar padang? Nah, mari kita bikin ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan di sini ada tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Tepung beras 1 sendok makan. Nah, segitu sudah cukup ya, jangan terlalu banyak untuk menambahkan tepungnya. Kemudian tambahkan penyedapnya, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Bisa diganti dengan micin atau MSG ya. Terus merica bubuk setengah sendok teh.
Nah, cukup segitu ya teman-teman untuk menambahkan bumbunya. Kemudian kita kocok kembali hingga sampai tercampur dan terlarut semua untuk bumbunya. Dan setelah itu aku masukkan bumbu halus yang di blender tadi. Kemudian bumbu iris yang semua kita iris tadi kita masukkan semua ya teman-teman. Semua bumbu iris ini yang menjadikan nanti aromanya menjadi wangi dan menyatu dengan telurnya. Dan tentunya itu nanti rasanya jauh lebih enak dan menggugah selera banget ya teman-teman. Nah, untuk memasak telur dadar padangnya, tentunya kita siapkan teflon seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk membaliknya, siapkan teflon yang agak besar seperti ini, supaya lebih gampang untuk membaliknya telur dadar padang di saat masak di bagian bawah. Nah, saatnya kita memasak ya teman-teman. Siapkan minyak secukupnya. Setelah panas, kita tuangkan, racikan telur dadar padangnya. Nah, kita masak ya dengan api kecil ya teman-teman. Apinya sekecil mungkin seperti ini ya teman-teman, jangan besar apinya. Jadi untuk memasak telur dadar padang seperti ini dibutuhkan dengan kesabaran, dengan api kecil. Jadi kita tunggu aja seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah agak kering di pinggirannya, kita cek ya. Tipsnya kita goyang-goyangkan seperti ini untuk mengecek bagian yang cairnya apakah sudah padat ataupun belum. Lanjut kita masak lagi dengan api kecil seperti ini ya. Ingat ya teman-teman, jangan pakai api besar. Di sini aku goyang-goyangkan kembali. Nah, sedikit lagi ya teman-teman. Seperti ini, sebentar lagi. Kita masak lagi sebentar. Nah, saatnya kita cek pinggirannya. Pinggirannya sudah terasa crispy. Dan saatnya kita balik dengan wajan teflon yang satunya. Aku beri minyak sebentar, oles dengan merata, dan ini kita panaskan. Setelah itu aku balik ya telur dadar padangnya dengan wajan teflon yang agak besar seperti ini. Dan kita masak kembali dengan api kecil. Tetap menggunakan api kecil ya teman-teman. Dan kita tunggu saja. Setelah itu kita goyang-goyangkan seperti ini. Nanti akan terasa seperti sudah crispy, dia sudah matang ya teman-teman. Nah, segini udah cukup ya teman-teman. Telur dadar padangnya sudah matang. Nah, ini dia ya, sudah matang sempurna. Saatnya kita taruh ke dalam piring. Ini dia, telur dadar padang sudah matang dengan sempurna. Teksturnya tebal dan padat, dan tentunya ini enak banget. Aroma telur dadar padang seperti ini asli wangi banget ya teman-teman, menggugah selera banget. Ini enak banget tentunya. Telur dadar padang asli resep dari orang Padang asli. Dan tentunya sekali bikin seperti ini, nanti kapan-kapan aku mau bikin lagi. Soalnya ini enak banget, recommended banget buat menu harian ataupun menu keluarga. Telur dadar padang yang sudah siap untuk kita sajikan, tentunya ini enak banget. Ini dia, telur dadar padangnya sudah siap untuk kita sajikan. Tentunya ini bisa menjadi rekomendasi untuk menu harian ataupun ide masakan apa hari ini. Telur dadar padang dengan rasanya yang enak, yakin deh kalian sekali nyobain tentunya bikin ketagihan dan tentunya pengen lagi dan lagi. Soalnya seenak itu ya teman-teman, telur dadar padang dengan resep seperti ini. Apalagi ini adalah resep dari orang Padang asli. Dengan aromanya itu wangi banget, menggugah selera banget, bikin nafsu makan semakin bertambah ini. Baiklah teman-teman, kalian bisa cobain resepnya, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.